itu ada satu sosok yang masuk ke tubuhnya si Sahdan. Dan satu sosok ini ingin mengambil nyawanya si Masya Allah. Sahdan. Waktu dipegang cuma bisa gitu doang. Dicek ternyata dari Curug Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bareng gue Ocan Kan gue Dayo di channel Lembayung Sunyi. Gue ucapin terima kasih buat semuanya yang udah mantengin channel Lembayung Sunyi. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Ya, buat teman-teman yang punya kisah cerita-cerita yang mau dibagikan kepada semua penonton channel Lembayung Sunyi, caranya gimana tuh Bapak? ini aja, langsung aja via Instagram atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini Bang. Iya, jangan lupa. Kali ini gue dapat kiriman cerita dari brother gue yang tinggal di wilayah Ciledug yang bernama Syahdan. Cerita ini tentang kisah nyata yang pernah dialami sama brother gue yang bernama Syahdan. Dia bersama orang tuanya yang mengalami cerita yang menurut dia satu-satunya cerita yang membekas dalam hidupnya. Dan cerita akan dibawakan oleh Bang Dayul. Oke Bang, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bang. Ketemu lagi kita ya. Iya. Kali ini bareng gua. Oh iya, kemarin Baduy. Iya. Jadi gimana Bang? Kayaknya gua sendiri udah mulai penasaran sama cerita kiriman dari brother kita nih yang bernama Syahdan. Iya, iya. Boleh langsung aja Bang diceritain? Oh iya, bisa. Oke, kali ini gue akan menceritakan satu buah kisah yang dikirimkan oleh narasumber kita yang bernama Sahdan tadi Bang ya. Iya. Jadi kisah ini dialami oleh Sahdan waktu Sahdan masih sekolah Bang. Itu sekitar kelas 2. Nah, Sahdan ini sekolah di salah satu SMA negeri di kota Ciledug tadi. Ya, masih di wilayah sekitar. Masih di wilayah ya Bang. Nah, Sahdan ini Bang, selama dia sekolah di sekolah negeri ini, dia ini aktif Bang, aktif mengikuti ekstrakurikuler. Iya. Salah satunya itu futsal dan pramuka Bang. Iya. Ya, aktif banget nih. Jadi Sahdan juga orangnya emang seneng lah Bang ya, melakukan kegiatan-kegiatan dari SMP juga. Iya. Udah seneng pramuka, di SMA akhirnya juga ikut pramuka juga. Gitu. Nah, karena dia lebih aktif Bang pramukanya ketimbang futsalnya. Nah, satu ketika ini kakak pembina mengabarkan kepada murid-murid yang ikut ekstrakurikuler pramuka ini, mengabarkan kalau di tanggal sekian kakak pembinanya ini akan mengadakan satu acara Bang. Nah, jadi acaranya itu berkemah Bang. Oh, camping ya? Camping. Nah, akhirnya para siswa yang ikut pramuka ini bertanya camping di mana. Dijelaskanlah kakak pembinanya itu kalau lokasinya itu ada di kawasan perkemahan sekitar Curug Pangeran Bang. Itu kalau nggak salah masih dalam kawasan wilayah Bogor itu ya? Iya, Gunung Bunder lah. Iya. Gitu ya. Gitu. Akhirnya setelah memberi tahukan tentang pengumuman itu, para murid-murid bersiaplah untuk prepare lah, memberitahukan orang tua masing-masing. Iya. Kalau kelengkapannya mungkin nomor telepon dari orang tuanya kan kakak pembinanya minta juga Bang. Iya. Takut terjadi sesuatu nanti. Jadi kakak pembina biasanya menghubungi orang tuanya. Gitu. Akhirnya dikabarkanlah kepada orang tuanya Sahdan nih,
Sadan ngomong sama orang tuanya, kalau beberapa hari ke depan di tanggal ini dia akan ikut salah satu kegiatan pramuka berkemah tadi. Jadi orang tuanya mengizinkan bang, mengizinkan sampai waktunya tiba di pagi hari berkumpullah Sadan nih ke sekolah. Teman-teman Sadannya ikut pramuka berkumpul. Nah, untuk menuju dari sekolahnya Sahdan sampai ke lokasi bang perkemahan itu pihak sekolah itu menyediakan angkutan kendaraan itu kalau nggak salah itu bus TNI. Oh ya. Kan ada biasanya kan ada gitu, 3/4 itu. Ya 3/4 gitu. Beberapa mobil memang bang. Jadi bukan satu kelas, satu sekolah bang. Itu untuk kelas 2 nya. Kelas 2 mereka akhirnya setelah mengadakan sedikit pengarahan para guru ya kan, para pembina, akhirnya mereka naiklah semua murid-murid ini ke truk tadi. Jadi ada beberapa bis lah ya. Ada beberapa bis bang. Jadi masing-masing satu kelas, kayak gitu. Angkatlah dengan para guru, para pembina tadi. Sampailah di lokasi tempat bumi perkemahan tadi. Nah, akhirnya murid-murid turun dari truk, semuanya dikumpulkan di satu area lapang. Nah, kakak pembina mengasih instruksi lagi. Mengasih instruksi, akhirnya dibagilah beberapa grup kelompok, bang. Iya. Ya kan, betul. bagi grup kelompok gitu. Nah, akhirnya Sadan setelah mendengarkan instruksi dari kakak pembina dan guru-guru, biasanya wali murid biasanya ngikut nih. Iya. Ya kan. Pembina dan murid ikut ngasih arahan. Akhirnya Sadan dan teman-temannya membuat apa bang? Tenda bang. Untuk kelompoknya ya. Untuk kelompoknya, karena ini acara perkemahan ini bang, acara kemah ini itu 3 hari bang. Oh berarti lama juga ya? Lama 3 hari. 3 hari. Akhirnya Sadan dan teman-temannya ini mendirikan tenda lah dan menyiapkan prepare. Setelah selesai, pembina panggil lagi seluruh murid untuk ngasih instruksi lagi. Biasanya kan kalau misalkan acara kemah ini kan diisi sama ini ada rondonnya lah gitu. Runtutan acaranya. Malam pertama apa? Kegiatan. Ya? Diisi dengan kegiatan. Iya betul. Menjelang malam, akhirnya Sadan dan teman-temannya ini dikumpulkan lagi untuk acara malam nih, gitu kan. Biasanya ada yang game-game gitu kan gitu ya, atau yang terutama api unggun lah, atau apa namanya bang itu namanya renungan malam. Iya, itu berkesan banget itu. Berkesan. Biasanya kita suruh waktu sekolah SD SMP begitu ya bang ya. Renungan malam masih ada. Nah, setelah acara renungan malam, akhirnya di sekitar jam 9 atau jam 10 murid dipersilakan masuk ke tenda masing-masing. Karena nanti di waktu subuh mereka harus bangun bang. Waktu subuh mereka harus bangun, mereka sholat subuh dan melaksanakan senam pagi, baris-baris, kayak gitu ya, kegiatan pramuka lah umumnya lah ya. Gerak jalan, tali temali, gitu kan, kayak gitu kan. Udah sampai hari terakhir, akhirnya pulang nih bang. Sudah beberapa hari di tempat waktunya pulang. Setelah waktunya pulang bang, dikumpulkan lagi lah murid-murid nih. Biasanya absen bang. Iya. Takut nanti ada ketinggalan atau ada barang-barang yang ketinggalan. Biasanya sampah-sampah yang berserakan harus dibersihkan dulu. Jadi aturan pramuka itu. Biasanya datang bersih, pulang bersih. Betul. Nah, gitu. Akhirnya setelah semua sudah dibersihkan, naiklah mereka ke bis tadi, truk TNI tadi. Berangkatlah mereka nih rombongan dari Curug Pangeran tadi menuju ke sekolah. Sampai di tengah jalan bang, salah satu mobil rombongan ini yang yang dinaiki Sadan beserta teman-temannya ini kan satu kelas.
itu ada yang kesurupan bang. Jadi mobil lagi jalan, di dalam itu ada kesurupan. Ada sekitar 6 orang itu kesurupan. Murid ini akhirnya ngasih tahu lah kalau apa namanya kakak pembina yang di depan gitu untuk untuk berhenti dulu gitu maksudnya gitu. Kalau ada beberapa siswa yang kesurupan. Iya gitu karena takut terjadi sesuatu yang benar. Akhirnya berhentilah mobil bikin jalan. Akhirnya kakak pembina ini cari tahu apa yang terjadi. Ternyata murid ini kan kesurupan akhirnya. Cobalah kasarnya untuk diantisipasi sama si kakak pembina dengan beberapa murid-murid yang nggak kesurupan nih. Nah salah satunya Sadan yang ikut mengantisipasi juga dengan maksud untuk memegangkan salah satu temannya yang kesurupan tadi. Tapi begitu dipegang sama Sadan bang, Sadan tuh lemes bang, lemes seperti kayak kayak orang gejala orang kesurupan lah kan. Kalau teman-teman pernah merasakan kesurupan biasanya gejala awalnya ada tuh, gitu kan. Nah, Sadan tahu ini, akhir Sadan tahan lah kasarnya. Tapi nggak bisa bang, akhirnya Sadan nggak sadar dulu. Karena nggak kuat ya. Nggak kuat. Gitu. Akhirnya karena kondisi udah nggak kondisi bang, dipisahkan lah nih. Yang masih normal. Yang drop tadi itu. Akhirnya yang sehat-sehat tadi akhirnya melanjutkan perjalanan bang. Sedangkan Sadan ada beberapa temannya yang ikut turut megang itu, karena kondisinya udah pada drop semua, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Oh, misah jadinya ya? Misah jadinya. Dibawa ke rumah sakit di salah satu kota di Bogor bang. Itu, kalau nggak salah itu rumah sakit Atang Sanjaya lah. Gitu. Setelah jam 7 malam, bapaknya Sadan ini mencoba menginformasi bang nih, cari informasi sudah sampai mana, sampai mana, tapi nggak ada jawaban, nggak bisa dihubungi nomor teleponnya si Sadan. Akhirnya coba hubungin kakak pembina pun sama, gitu kok nggak ada. Akhirnya bapaknya Sadan inisiatif untuk menghubungi salah satu sahabatnya Sadan yang ikut juga, telepon lah sama bapaknya Sadan, gitu. Kamu udah sampai mana kata gitu. Oh saya sudah sampai rumah om. Bisa dihubungi yang iya itu temannya Sadan tadi. Oh saya udah nyampe rumah om. Kok udah nyampe rumah? Kok Sadan belum nyampe? Gitu katanya. Diceritakan lah bang. Itu kejadian itu sama bapaknya si Sadan tadi. Akhirnya bapaknya Sadan memutuskan untuk berangkat ke sekolah untuk menemui pihak sekolah. Gitu. Karena khawatir ya. Karena khawatir. Akhirnya bapaknya Sadan ke sekolah. Dan itu kan ada bis yang duluan sampai kan biasanya ada pembina-pembina juga kan gitu. Nah, dia bertanya lah Pak Guru, dijelaskan lah. Kok bisa bilang gitu. Dia diceritakan kronologinya. Udah saya minta nomor telepon kakak pembina yang ikut ngurusin di sana. Dikasihlah nomor teleponnya. Akhirnya bapaknya Sadan ini menghubungi lah kakak pembina yang di sana yang ngurusin di rumah sakit. Ditanyakanlah kondisi Sadan. Jadi kondisi Sadan itu tadi lemas Pak, begini ceritain, tapi sekarang alhamdulillah udah membaik, udah stabil. Sekarang posisi di mana kan gitu kan? Masih di rumah sakit. Kapan pulangnya? Nanti sebentar lagi setelah mengurus semua administrasi nanti baru berangkat. Oh gitu. Kira-kira nyampe rumah jam berapa? Waktu itu jam 9, jam 8 itu teleponnya. Ya mungkin sekitar jam 11 atau jam estimasinya tuh ya sampai 12 malam lah. Jam 12 malam ya. Ya udah nanti kita calling-callingan aja kata bapaknya si Sadan sama pembinanya. Tuh. Calling-callingan lah, udah sampai sini Pak. Oh yaudah. Bapaknya Sadan bilang, udah gini aja Pak ke pembinanya. Nggak usah diturunin di sekolah. Nanti lewat aja di depan gang rumah saya, biar saya tunggu anak saya di situ. Gitu. Jadi ternyata begitu ditunggu bang sampai sekitar jam 11-an itu nggak kunjung tiba.
berkunjung tiba. Ya, ditelepon lah si Sahdan nih, gitu kan. Udah sampai mana Dan? Gitu, nyambung kan? Udah sampai mana? Aku turun di gang sebelumnya. Pak. Oh, berarti bukan di gang yang dijanji. Iya, di gang sebelumnya. Iya, nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya. Ya udah, gitu kan. Akhirnya bapaknya Sahdan bergegas pulang. Di tengah jalan mau pulang, pas-pasan lah sama si Sahdan. Di sini bapaknya Sahdan ini melihat Sahdan itu bawa apa namanya Bang? Air mineral ya Bang ya. Gitu, bawa air mineral sambil mungkin karena capek kali ya Bang. Tapi pas dilihat air mineralnya itu sama bapaknya Sahdan kok warnanya hijau Bang. Ada keanehan berarti. Ada keanehan kok warnanya hijau, itu air dipegang sama dia gitu kan. Begitu pas-pasan ketemu dipegang lah sama bapaknya Sahdan. Ayo cepet pulang. Kenapa ya? Udah cepet pulang. Pulanglah ke rumah, duduk. Si Sahdan ini bapaknya ini mungkin sedikit paham lah Bang ya, karena memang agama sama spiritualnya lumayan lah asalnya. Ada kelebihan lah ya. Ada kelebihan lah. Akhirnya bapaknya Sahdan bilang duduk, duduklah Sahdan. Akhirnya dibersihkan lah. Jadi Sahdan pulang ini membawa, jadi ada yang ada yang ikut Bang. Sosok tuh ya. Sosok ada yang ikut sama dia gitu. Sahdan disuruh duduk sama bapaknya, akhirnya dicoba dengan bapaknya Sahdan untuk mengusir si makhluk tersebut. Gitu. Nah, proses pengusiran itu agak sedikit alot Bang. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, karena satu dia udah mendengar kabar anaknya kenapa masuk rumah sakit. Iya. Perasaan orang tua kan udah pulang ngelihat anak seperti itu. Ada keanehan. Nah ini gak beres kan. Akhirnya dengan kemampuan bapaknya Sahdan tadi diusir lah Bang. Diusir. Alhamdulillah seger Bang langsung si Sahdan, seger lagi. Dibikinin air sama bapaknya, minum katanya. Diminum sama Sahdan. Udah nggak usah ini lagi, langsung tidur. Sudah keadaan sadar gitu ya. Emang sadar, cuman sadar tapi kayak orang gimana sih, kayak orang berat gitu Bang, kayak orang masih seperti pikirnya bapaknya Sahdan dia memang capek karena dia 3 hari. Iya Bang. benar, karena kegiatan. Tapi ternyata bukan, karena ada yang aneh. Yang aneh tadi. Betul. Nah akhirnya disuruh tidur lah si Sahdan. Udah kamu tidur aja, nggak usah ini lagi, tidur. Nah setelah tidur, bapaknya Sahdan ini mengecek Bang. Siapa sih ini makhluk yang ganggu anak saya? Dengan kemampuannya bapaknya Sahdan, dicek Bang ke tempat di mana Sahdan berkemah tadi, gitu. Berarti Curug Pangeran dong. Curug Pangeran Bang. Ya, betul. Di sini gue jadi nggak tahu ya Bang, ya bapaknya Sahdan ini memang punya kemampuan itu, mungkin bisa apa gitu yang bisa masuk banyak keluar apa bagaimana gitu. Di sini gue nggak paham lah, tapi Sahdan cerita seperti itu. Katanya bapaknya ini mencoba mendeteksi atau mencari tahu lah ya Bang apa yang terjadi di sana dengan kemampuan background bapaknya itu. Betul. Nah, dijumpailah di sana di Curug Pangeran itu bapaknya Sahdan itu. Jadi mungkin alamnya udah beda nih Bang ya, alamnya udah beda nih ya. Dijumpailah ada sosok tinggi besar itu melebihi tingginya Curug Pangeran itu sendiri. Kalau nggak salah Curug Pangeran itu tingginya sekitar 6-7 meter Bang. Iya. Kalau nggak salah. Dan makhluk ini lebih tinggi Bang. Ditanya lah sama bapaknya Sahdan. Siapa yang mengganggu anak saya? Kata si bapaknya Sahdan. Si makhluk ini Bang, jadi penampilannya gini Bang. Jadi seperti orang zaman dulu Bang, pakaiannya. Seperti kayak gelang kayak apa gitu dengan ini. Oh, gitu. Ya pokoknya pakai seperti pakaian padepokan lah ya. Padepokan zaman dulu lah. Tanyalah sama si bapak Sahdan demikian. Dijawab Bang, oh itu bukan dari
rakyat kami, bukan dari golongannya, bukan dari rakyat kami. Kalau bahasa kita mah, kalau bukan dari, kalau RT ngomong bukan dari warga kami gitu. Iya. Tadi bilang itu bukan dari rakyat kami, bukan kubunya dia. Iya, ditanya lah siapa, ditunjuklah ke arah salah satu tempat, salah satu bukit kasar gitu. Bukit itu ya? Bukit bang, situ. Berangkat bapaknya ke sana. Ketemu sosoknya bang. Di bukit yang dimaksud. Sosok yang mengganggu tadi. Ketemu lagi. Itu habis bang sama bapaknya Sadan. Nggak tahu kata si Sadan sih versinya makhluk itu dibakar. Dibakar lah kalau bahasa nggak tahu dengan apa? Dengan ilmunya bapaknya Sadan atau bagaimana? Dibakar lah. Gitu. Mati lah misalnya gitu. Nggak tahu lah istilahnya apa, memang bisa mati apa gimana. Pokoknya istilahnya seperti itu ceritanya. Mati. Akhirnya bapaknya Sadan kembali lagi ke tubuhnya, ke jasadnya. Ke jasad. Udah keringatan loh. Nah, akhirnya besoknya bang nih, Sadan normal bang. Seger lagi, main lagi, ya kan. Nah, malamnya dia pulang agak malam bang. Agak malam, sekitar jam 11:30 lah, mendekati jam 12. Pulanglah Sadan ke rumahnya, ditanya bapaknya, dari mana? Main. Kamu kondisi kamu belum ini, udah pulang tengah malam. Gitu. Ya pulang ke Sadan. Sumur, di kaki segala macam, masuk kamar. Tapi menjelang jam 12 bang, Sadan panik bang. Bapak, aku kenapa nih? Tiba-tiba kayak ngalamin kenapa gitu dia. Iya, kenapa nih? Aku kenapa? Badannya dingin semua bang. Bapaknya Sadan langsung melihat, wah nih. Rasakan sesuatu lah. Iya. Akhirnya bapaknya Sadan cari tahu nih, dipegang lah Sadan. Kenapa nih? Apa nih? Itu kaget bang bapaknya Sadan. Itu ada satu sosok yang masuk ke tubuhnya si Sadan. Dan satu sosok ini ingin mengambil nyawanya si Sadan. Wah, akhirnya dengan apa? Dengan kemampuan, dengan semua kemampuannya bapaknya Sadan, dicoba cari tahu lagi. Ternyata jadi gini bang. Karena ada salah satu makhluk yang dimatiin sama bapaknya Sadan di situ. Jadi ini bang, entah keluarganya, entah golongan ini menuntut balas bang. Nggak terima lah ya. Nggak terima bang. Warganya. Jadi itu kan dia bukit bang, kayak gitu ya, setengah gunung lah kasarnya gitu. Jadi ini pasukan semua mau nyerang bapaknya si Sadan melalui tubuhnya Sadan. Dikeluarin semua kemampuan bapaknya Sadan. Itu sampai jam 2:30 pagi. Panjang ya? Panjang itu. Untuk silih berganti itu semua. Bapaknya Sadan udah mulai kewalahan dengan segitu banyaknya makhluk itu. Udah bukan 10, bukan 20, bukan 50 bang, udah ratusan itu bang. Mulai dari yang ya bang ya, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, dari yang menyeramkan, dari yang perempuan, dari yang yang binatang, macam-macam jenis itu. Alhamdulillah bapaknya Sadan tuh bisa menahan itu, bisa menggagalkan itu dengan kemampuan bapaknya Sadan itu sendiri. Sadar lagi bang, 2:30 disadar. Istighfar loh, astagfirullah ya, tolongin aku ya, tolong. Panik, Sadan udah panik bang, udah dingin semua tangannya, matanya itu udah kosong. Udah gimana sih, kayak orang panik, kayak mau nyawa dicabut gimana sih bang. Bapaknya Sadan, waduh, ini kalau anak gue kenapa-napa, akhirnya dia taruh nyawa di situ juga bang, bapaknya Sadan itu. Jangan sampai anak gue diambil, kasarnya gitu. Kalau bahasa kata, langkai dulu nyawa gue, kasarnya gitu. Akhirnya di 2:30 itu dia udah mulai sadar. Telepon lah bapaknya Sadan ke bapaknya, jadi kakeknya Sadan. Oh iya. Jadi bapaknya Sadan telepon lah nih ke kakeknya Sadan, bapaknya juga. Pak, bisa ke rumah nggak? Kenapa? Sadan nih. Ceritain tuh kronologisnya. Sadan nih, kenapa nih? Tadi mulai nggak sadar begini.
Akhirnya bapaknya, jadi bapaknya kakeknya Sadan ini biasanya udah nanti pagi aja, biasanya gitu kan, tengah malam. Tapi direspon bang sama kakeknya Sadan tadi, datang lah. Langsung detik itu. Langsung bang. Jadi kakeknya Sadan ini bisa juga karena bapaknya Sadan ini belajar sama kakeknya. Oh, termasuk turunan. Turunan belajar ilmu agama, belajar ilmu spiritual, belajar. Begitu nyampe ke rumahnya si Sadan, lihat Sadan kondisi gitu langsung dipegang sama kakeknya. Ceritalah si bapaknya Sadan, Pak, tadi itu gelombang pertama, nanti bakal datang lagi nih Pak, makanya kenapa saya telepon Bapak. Iya, udah tahu. Makanya kakeknya Sadan ini merasakan juga berarti ya. Makanya Bapak buru-buru kemarin. Di gelombang kedua ini bang, lebih dari gelombang pertama bang, lebih gila ya. Lebih gila bang. Itu berdua, bapaknya Sadan sama kakeknya Sadan itu. Wah itu. Habis-habisan itu. Habis-habisan bang. Habis-habisan. Baju nih bang, baju nih udah kayak ibarat kata maaf ya, di baju kalau misalkan lu masukin ke ember, ya kan, yang isi air lu angkat udah kayak gitu. Ucul habis udah. Gobios bang. Gobios. Akhirnya berusaha lah tuh silih berganti. Bapaknya Sadan sama kakeknya Sadan tadi. Sampai menjelang subuh itu bang. Jadi makhluk yang datang ini lebih banyak lagi nih golongan ini. Dengan berbagai macam rupa ini. Serangan terus ya. Serangan terus. Gila. Bukan main ini. Akhirnya menjelang subuh udah mulai reda bang serangan. Alhamdulillah akhirnya ditutuplah sama bapaknya kakeknya Sadan ini. Maksudnya si Sadan ini itu supaya nggak terjadi sesuatu. Nggak tahu dibacain apa supaya nggak kecolongan lah kasarnya gitu. Akhirnya pas azan subuh selesai, bapaknya kakeknya Sadan ini nggak langsung pulang. Pulang cerita, ngomong lah bapaknya Sadan. Iya si Sadan pulang camping, gitu kan. Ada kejadian begini. Berawal dari situ diceritain semua kronologinya. Sampai bapaknya Sadan datang ke daerah kawasan Curug Pangeran, yang ketemu dengan makhluk yang pertama tadi. Kakeknya Sadan ngomong, makanya kalau goib, kalau dilawan atau dia bukannya ini malah makin banyak kayak gitu. Semakin dilawan ya semakin banyak, kasarnya begitu. Iya, maaf, jangan diulang. Iya. Akhirnya kesok paginya Sadan kondisinya belum stabil bang. Masih lemes dengan kondisi mungkin sekitar 40-50% lah badannya. Ya karena kan keadaan lebih parah dari yang kemarin. Bukan main bang, itu mah bukan main. Sadan sendiri ngomong, cerita nih bang sama tim Lebih Sunyi. Bang itu bang nggak tahu bang, saya udah di alam mana itu. Saya ditarik-tarik bang sama beberapa makhluk. Tapi di alam itu dia bilang dia ngerasa dia melihat ada sosok juga bang. Itu kan berbeda sama yang narik tadi. Jadi sosok ini yang nolong Sadan di alam itu seperti orang pakai baju putih bang. Itu nggak satu, banyak juga. Jadi sepengetahuan Sadan itu seperti ada pasukan lagi bertempur bang. Yang satu semuanya pakai baju putih, ada yang pakai kayak orang-orang kalau orang-orang kayak seh gitu. Pakai udang-udang segala macam gitu. Ada yang pakai baju panglima segala macam, baju prajurit itu yang menolongin si Sadan yang lagi bertempur sama pasukan-pasukan itu. Gitu. Dan itu Sadan bilang itu banyak bang, bukan ratusan lagi itu. Bukan ratusan. Dia nyaksin itu ya? Nyaksin itu. Sementara dirinya lagi ditarik-tarik bang. Kasar gitu. Sampai akhirnya dia tersadar. Gitu. Dan dalam kondisi yang tadi masih kurang fit, lemas, paginya gimana tuh? Alhamdulillah tuh paginya kan masih belum fit. Bapaknya Sadan bilang pokoknya jangan sekolah dulu. Sampai kondisinya total, sampai istilahnya kondisinya itu 100% stabil lah bang. Dikabarkanlah sama mama bapak Sadan ke pihak sekolah kalau Sadan gak bisa masuk sekolah karena sakit dikarenakan setelah dari Curug Pangeran berkemah tadi kondisinya stabil. Nah, pihak sekolah akhirnya memaklumi karena tahu historinya juga. Itu sekitar 5 hari bang.
Di Sadan itu sekitar 5 hari baru dia bisa fit. Dan itu merubah Bang, merubah karakter Sadan itu sendiri setelah kejadian itu. Oh gitu. Ini bekas banget sama dia. Jadi kayak lebih banyak dapat pelajaran lah Lebih ya. banyak pelajaran. Yang tadinya ngomongnya agak banyak, sekarang ngomongnya agak sedikit. Iya. Gitu. Jadi agak kalem. Agak kalem kasarnya gitu. Nah itu apa namanya? Dia dilihat juga sama bapaknya Sadan juga, kan anaknya kayaknya sekarang lebih kalem, lebih apa gitu kan. Mungkin bapak Sadan di sini mungkin karena kejadian yang kemarin gitu. Gitu. Nah, sampai detik ini Bang, Sadan ini apa namanya, kalau dengar kata Curug Pangeran, kalau bahasa kita mah demam Bang. Iya, traumatis lah ya. Traumatis Bang. Dia menghindari banget kawasan itu. Karena itu pengalaman dia yang dahsyat banget. Berkesan banget. Dan kejadian ini sebenarnya belum terlalu lama loh Bang. Oh gitu. Belum terlalu lama ini, sekitar tahun 2019-an. Oh, belum lama juga. Belum lama, kasarnya gitu. Nah, akhirnya Sadan beranikan diri untuk mengirim cerita ini Iya, ke cerita, ya. Lembah yang Sunyi, kasarnya gitu. Nah terus itu Bang, waktu kejadian bapaknya Sadan sama kakeknya Sadan ini nanganin Sadan, kan terjadi satu pertempuran Bang, yang sampai Sadan di beda alam ya, di beda alam ya. Sampai Sadan pun menyadari bahwa ada kubu sosok yang berbaju putih, Positif lah ya. bertempur dengan yang negatif lah. Yang ingin mengambil Sadan ini. Tuh, Sadan sendiri merincikan gimana cerita bertempurnya seperti apa Sadan sendiri. Jadi gini Bang, menyimpulkan seperti apa itu dia? si Sadan tuh cerita, dia itu kan ditarik-tarik Bang. Jadi ini dia ditarik sama sosok tinggi besar, maaf ya Bang ya. Kata Sadan, susah Bang di sini Bang, banyaknya Bang. Aku serem banget, tangannya, matanya, tanduknya, kasarnya begitu. Dia ditarik Bang. Nah sementara di tangannya satu dia ada narik sosok yang tadi putih yang positif itu tadi ya. Tarik, akhirnya ketarik Bang Sadan Bang. Maksudnya keambil lah kasarnya gitu. Nah selagi dia ditarik ini, Sadan ini menyaksikan juga itu pertempuran tadi. Itu kalau menurut Sadan cerita itu, Bang tahu Star Wars gak Bang? Iya. Kalau cahaya itu, itu yang prajurit itu ada yang naik kuda segala macam itu dengan senjata yang apa namanya, yang mungkin kayak semacam apa keris atau apa segala macam. Itu mereka kalau kita nonton film kolosal kayak gitu Bang. Iya. Pertempurannya kayak gitu. Iya. Jadi kemarin Sadan baru tahu. Kemarin Sadan baru tahu. Setelah dia ngalamin. Iya nih salahnya. Jadi bapaknya Sadan cerita juga. Oh itu yang pakai baju udang-udang ini. Di sini gue nggak mau sebut ya Bang ya. Itu dari ini, itu yang pakai baju prajurit kerjaan itu dari golongan ini. Itu mereka baik. Katanya dia bilang itu mereka baik. Nah, alhamdulillah sih setelah diberi penjelasan sama orang tuanya Sadan baru bisa memahami kejadian itu. Oh, ternyata dunia spiritual atau apa yang dialami sama si Sadan ini hebat banget berarti. Pantas katanya gitu. Bapaknya Sadan ini berjuang mati-matian, kasarnya gitu, jangan sampai anak gue diambil nyawanya. Gitu Bang. Gitu. Sampai pada akhirnya si Sadan mengalami traumatis yang tinggi lah. Traumatis yang tinggi. Hebat banget. Cuman itu doang yang bisa gue ceritain dari narasumber yang bernama Sadan ya Bang ya. Iya. Itu mungkin juga teman-teman pernah juga mengalami hal yang serupa dari apa yang dialami Sadan. Iya. Dari kejadian ini kita harus bisa menebalkan iman kita Bang ya Bang gitu kan. Menebalkan iman kita gitu kan. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejadian-kejadian serupa gitu. Demikian yang bisa gue sampaikan cerita dari narasumber Sadan tadi Bang. Iya. Semoga pelajaran ini
atau cerita ini menjadi satu hikmah ya Bang ya. Iya. Itu buat kita semua. Tuh. Nah, gue berdua, gue Dayul, Gue Ochan. cuman bisa ngasih pesan ke sahabat lebay ini untuk tetap berpikir positif, Betul. mensyukuri nikmat Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.